Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 yang urut-urutannya masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya shuffle sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi, dan buat yang mau bertanya tentang ramalan menurut nama kamu bisa langsung DM di Instagram @ramalan_zodiakmu atau di Facebook fanspage Zodiak Harian. Bayarnya cukup simple, cukup dengan bayar pakai jempol sama subscribe di channel Zodiak Harian. Oke, langsung saja kita bacakan ramalan hari ini dari zodiak Capricorn terlebih dahulu di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020. Di sini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian ada kartu The Hero Friend. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu butuh atau perlu yang namanya sebuah keyakinan yang ada di dalam diri kamu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri kamu. Dan di sini sepertinya kalau secara spesifik bisa dikelompokkan menjadi 4 permasalahan yang akan kamu hadapi di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 ini. Permasalahan yang pertama adalah sebagai penanggung jawab terhadap keluarga dan kamu sebagai tulang punggung daripada keluarga. Tentunya hal ini mempengaruhi daripada aspek psikologis kamu untuk bisa melakukan yang terbaik untuk keluarga kamu daripada segi keuangan, kemudian dari segi ketercukupan kebutuhan dan sebagainya. Sehingga hal ini ketika berada di dalam kondisi yang seperti saat ini kamu alami, sepertinya tekanan sebagai tanggung jawab keluarga merupakan hal yang sedikit bermasalah di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 ini. Kemudian yang kedua adalah sepertinya di tengah sebuah transisi seperti saat ini, kondisi keuangan kamu agak sedikit mengalami kendala di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 ini. Meskipun daripada kendala itu tidak terlalu berdampak signifikan, tetapi intensitasnya cukup sering kamu alami di hari Rabu ini sampai dengan beberapa hari ke depan. Kemudian yang ketiga adalah soal hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Kenapa bisa katakan seperti itu? Karena sepertinya antara kamu dengan pasangan kamu ini tidak bisa menunjukkan kualitas terhadap diri kamu sendiri dengan diri pasangan kamu. Artinya kualitas hubungan asmara antara kamu dengan pasangan kamu sepertinya di hari Rabu ini agak cenderung menurun. Karena apa? Yang pertama kurangnya komunikasi, kemudian yang kedua kurangnya pengertian, dan yang ketiga saling disibukkan dengan kesibukan masing-masing sehingga quality time agak sedikit terganggu. Dan kemudian yang keempat adalah kamu perlu meyakinkan bahwa masa-masa sulit yang ada di dalam diri kamu itu adalah suatu cara untuk membuat kamu berkembang dan membuat kamu bertumbuh, menunjukkan kualitas yang ada di dalam diri kamu. Jadi walaupun tadi di awal saya katakan ada masalah, ada kesulitan, ada tanggung jawab, itu adalah sebuah bagian daripada proses kamu untuk menjalani kehidupan. Jadi walaupun kamu sedikit mengalami kendala, yang terpenting adalah kamu masih tetap bersemangat di dalam menjalani kehidupan, terutama di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Rabu 22 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu The Strength dan kemudian di sini ada kartu Queen of Cup. Artinya di sini kamu tidak boleh lagi yang namanya malas atau menuruti kemalasan, rasa mager yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Karena kalau kamu ini malas, nanti ketika kamu tiba-tiba mak bedunduk, mak jeder, mak bluk, ada masalah, apa yang terjadi? Kamu terjebak dalam situasi panic attack. Nah,
Ketika kamu malas, ketika ada masalah, maka nanti kepanikan-kepanikan kamu ini akan muncul. Nah, ketika kepanikan kamu ini akan muncul seperti yang saya bahas di video yang sebelumnya, maka akan timbul yang namanya kebingungan-kebingungan yang ada di dalam diri kamu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, panic attack yang disebabkan oleh rasa malas kamu ini nantinya akan berdampak fatal, akan berbahaya. Maka dari itu, kamu harus bisa meminimalkan, menghindari kalau bisa rasa malas yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Karena sepertinya ada beberapa tekanan memang yang terjadi di dalam kehidupan kamu yang menumbuhkan percikan atau benih-benih rasa malas yang ada di dalam diri kamu. Dan ini harus bisa kamu hilangkan. Karena apa? Kalau ini tidak bisa kamu hilangkan, maka akan mengganggu di setiap aspek kehidupan kamu, baik dalam kondisi keuangan, baik dalam kondisi pekerjaan, maupun dalam kondisi usaha dan hubungan asmara kamu. Jadi rasa malas ketika saat ini kamu turuti, maka kamu akan terjebak dalam situasi yang cukup sulit. Oleh karena itu, harus bisa kamu hindari. Kemudian selanjutnya kamu juga harus menghindari pikiran-pikiran negatif yang muncul di dalam diri kamu. Seperti ketika kamu menghadapi masalah, waduh, bisa nggak ya masalah ini tak selesaikan? Mampu nggak ya aku menyelesaikan masalah ini? Kamu harus bisa punya energi yang positif. Ketika kamu punya energi yang positif, maka kamu pasti bisa yang namanya mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Kalau pemikiran kamu udah negatif duluan, maka apa yang terjadi? Yaitu itu tadi, kejadian panic attack yang malah akan menjebak kamu di dalam situasi yang tidak menguntungkan. Memang di tengah kondisi yang seperti saat ini kadang kamu ngerasa capek, udah berusaha maksimal, tetapi kok hasil yang kamu dapatkan masih belum maksimal. Dan kamu juga harus menyadari bahwa segala bentuk proses yang ada di dalam kehidupan kamu itu nggak ada yang instan. Oleh karena itu harus terus berjuang, harus terus bertumbuh, dan harus terus berproses. Dan kamu harus menghargai yang namanya setiap proses yang ada di dalam kehidupan kamu, termasuk dalam kondisi keuangan yang agak sedikit tersendal-sendal, tetapi kamu juga harus menyadari bahwa ini adalah bagian dari proses yang harus dilalui di dalam kehidupan kamu. Untuk hubungan asmara, cuekin aja dulu di hari Rabu ini karena tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah bagaimana kualitas kamu untuk bisa menyelesaikan masalah dan menghilangkan rasa malas yang ada di dalam diri kamu, seorang Aquarius, di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Kemudian selanjutnya setelah Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sini ada kartu Queen of Pentacles. Oke, komparasi yang positif dan komparasi yang sedikit negatif juga yang ada di dalam diri zodiak Pisces. Nah, sekarang kalau bisa saya katakan, apa yang kamu butuhkan saat ini bukan uang, bukan materi, bukan hal-hal yang sifatnya materi dan sebagainya, tetapi yang dibutuhkan oleh zodiak Pisces saat ini adalah kebahagiaan dan ketenangan. Kenapa? Karena kebahagiaan dan ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan rupiah berapapun, karena setiap manusia tentunya pasti akan mendambakan yang namanya sebuah kebahagiaan, mendambakan yang namanya sebuah kenyamanan dan ketenangan. Nah, untuk saat ini apa yang paling Pisces butuhkan adalah sebuah ketenangan di dalam kehidupan. Karena apa? Keruwetan-keruwetan masalah yang terjadi di hari kemarin sepertinya cukup menyita segala bentuk hal yang positif yang ada di dalam diri zodiak Pisces itu sendiri. Jadi di hari Rabu ini sepertinya kamu lebih membutuhkan yang namanya sebuah ketenangan. Memang ketenangan kamu agak sedikit terusik dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 ini masih mengikuti kamu atau mengekor kepada diri kamu. Tetapi di sini kamu harus bisa selektif dan bisa tegas terhadap masalah yang menerpa kamu untuk kamu lupakan sejenak untuk bisa mendapatkan sebuah ketenangan di dalam kehidupan kamu. Nah, nanti ketika kamu sudah tenang, maka nanti akan timbul yang namanya pikiran-pikiran yang positif. Pikiran yang positif untuk membantu kamu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Nah, masalah yang saat ini sedang kamu hadapi seperti yang saya katakan kemarin, ada di dalam lingkaran terkecil kehidupan kamu, yaitu bisa jadi masalah dengan pasangan, ataupun masalah dengan teman kerja, atau yang terakhir masalah dengan keluarga. Nah, sisi positifnya di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 ini buat kamu yang punya zodiak Pisces adalah daripada segi keuangan. Karena di sini kalau bisa saya katakan daripada segi keuangan dan usaha,
sepertinya kamu tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Sistem keuangan kamu juga cukup lancar di hari Rabu ini, walaupun memang ada beberapa pengeluaran-pengeluaran tetapi tidak terlalu berdampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan kamu, sehingga hal ini tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan terutama daripada segi keuangan, tetapi hanya saja masalah-masalah yang tadi yang memang membuat kamu mengusik sebuah ketenangan di dalam diri kamu. Jadi usahakan di hari Rabu ini kamu harus bisa lebih pandai lagi untuk bisa menenangkan diri, menciptakan kebahagiaan dan kenyamanan yang ada di dalam diri kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Pack of Swords dan kemudian di sini ada kartu Ace of Cup, yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kamu menyadari bahwa setiap manusia itu merupakan adalah homo sosialis, atau setiap manusia adalah makhluk sosial yang dimana membutuhkan manusia yang lainnya untuk membantu dirinya. Nah, di sini sepertinya kamu cukup bisa menerapkan hal itu. Kamu cukup bisa membantu teman kamu cukup bisa membantu teman kerja kamu, membantu lingkungan kamu, membantu tetangga kamu dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu membutuhkan manusia lain di dalam kehidupannya. Bahkan ketika manusia itu meninggal, kita masih butuh manusia untuk bisa mengebumikan kita atau menguburkan kita. Nah, di sini tetapi sayangnya perbuatan baik kamu itu kok sepertinya tidak mendapatkan timbal balik yang sama. Artinya kamu sudah baik dengan orang lain, sudah berusaha membantu orang lain, tetapi kok sepertinya ketika diri kamu ini kesusahan, kok nggak ada orang lain yang ngebantu kamu. Jadi seakan-akan kamu berjuang sendirian, padahal kamu sedang membutuhkan bantuan. Bukan bermaksud kamu ini riak, bukan bermaksud kamu ini sombong, tetapi ya ada rasa tepos liro atau toleransi begitu. Ketika kamu sudah berbuat baik, ya maka orang itu seharusnya bisa membantu kamu ketika kamu dalam kondisi kesusahan. Akan tetapi memang terkadang rasa empati dan simpati orang lain itu tidak ditentukan terhadap diri kamu. Jadi kamu juga harus berjuang sendirian menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Walaupun memang kamu merasa kamu seperti diabaikan oleh teman-teman kamu, tetapi kamu nggak boleh merasa seperti itu. Walaupun teman-teman kamu ini nggak tahu diri, tetapi usahakan kamu tetap bisa seperti biasa menjadi Aries yang selalu senang membantu tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan apapun. Sepertinya yang terjadi di hari Rabu adalah konstelasi yang seperti ini buat kamu yang punya zodiak Aries, baik di tempat kerja maupun di lingkungan sosial, lingkungan rumah dan sebagainya. Kemudian daripada sisi hubungan asmara, sepertinya antara kamu dengan pasangan kamu masih bisa saling memahami satu sama lain. Karena apa? Karena kamu memposisikan diri kamu ini sebagai pihak yang merasa dipahami. Dan ketika kamu merasa dipahami, maka kamu akan merasa diakui bahwa kamu adalah pasangan daripada pasangan kamu. Oleh karena itu, rasa saling menghargai satu sama lain ini yang harus bisa saling ditingkatkan di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah keuangan, kamu juga harus bisa memahami kebutuhan-kebutuhan apa saja yang kamu butuhkan di dalam kondisi keuangan kamu, sehingga kamu harus bisa lebih berhati-hati lagi di dalam menggunakan uang, supaya kamu tahu uang kamu ini dipergunakan apa, supaya lebih jelas penggunaan uang itu larinya kemana. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Four of Wands dan kemudian di sini ada kartu Three of Pentacles, yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya memang di hari Rabu ini tanggal 22 Juli tahun 2020 ada beberapa hal yang memang sengaja memancing emosi kamu. Nah, kamu ini sudah merasa capek, sudah merasa berjuang maksimal, tetapi kok memang belum mendapatkan hasil yang maksimal. Ditambah lagi di lingkungan pekerjaan kamu, kok sepertinya ada-ada aja teman kerja kamu yang berusaha untuk memancing emosi kamu. Nah, di sini sepertinya kamu harus bisa lebih pandai lagi di dalam mengendalikan emosi kamu, supaya emosi kamu ini bisa lebih kondusif. Ketika emosi kamu ini lebih bisa kondusif, maka apa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah diri kamu. Karena apa? Taurus ketika dia sudah tidak bisa kontrol emosi, maka yang lainnya juga akan terkena dampak daripada kondisi emosional yang dialami oleh zodiak Taurus di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan usahanya. Kemudian yang kedua, untuk sisi keuangan sih sebenarnya tidak terlalu ada permasalahan di hari Rabu ini. Hanya saja terkadang ada sesuatu yang mendesak
ada kebutuhan yang tiba-tiba, yang dimana dia harus mengeluarkan uang yang tidak terencana sebelumnya. Jadi hal ini harus bisa kamu antisipasi daripada kondisi keuangan kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, sebenarnya antara kamu dengan pasangan kamu itu tidak terlalu ada sebuah permasalahan ya. Artinya pasangan kamu bisa memahami kamu dengan baik, kemudian kamu juga bisa memahami pasangan kamu dengan baik, sehingga tidak ada sebuah eskalasi permasalahan yang cukup besar di dalam kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Pengertian keduanya pun juga sangat baik, sangat maksimal, sehingga tidak terlalu ada hal-hal yang harus dikhawatirkan daripada kondisi hubungan asmara kamu di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Moon dan kemudian di sini ada kartu Seven of Wands, yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya bahwa kamu harus bisa menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini tidak semuanya itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, ketika kamu bisa menyadari hal ini, bahwa kamu juga harusnya tahu gitu loh, terkadang kamu nggak bisa menyetel pasangan kamu menjadi apa yang kamu inginkan, dan terkadang apa yang dilakukan oleh pasangan kamu di dalam kondisi hubungan asmara kamu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Walaupun sebenarnya kamu itu sudah mengarahkan hal yang baik terhadap pasangan kamu, tetapi ketika pasangan kamu belum tergerak hatinya untuk melakukan hal yang baik, ya maka saran kamu akan sia-sia. Tetapi di sini teruslah berusaha keras untuk bisa mengubah diri daripada pasangan kamu menjadi yang lebih baik, walaupun terkadang saran kamu atau petunjuk kamu itu tidak dihiraukan oleh pasangan kamu. Karena di dalam hubungan asmara zodiak Gemini, segala bentuk hal yang kamu suruh kepada pasangan kamu itu range persentase diturutinya itu sangat kecil sekali. Jadi bisa dikatakan ketika kamu menyarankan pasangan kamu untuk berbuat menjadi lebih baik lagi, sepertinya masih belum bisa terlalu berdampak signifikan. Jadi segala bentuk saran kamu dengan pasangan kamu sepertinya memang masih belum bisa menyentuh hati nurani daripada pasangan kamu, sehingga pasangan kamu masih bisa dikatakan cukup egois terhadap pendiriannya sendiri. Nah, di sini terkadang kamu itu pusing, kamu sudah sudah istilahnya dalam tanda kutip cerewet segala macam, tetapi itu tidak bisa mengubah daripada pendirian pasangan kamu. Terkadang juga capek juga seperti itu, berusaha mengarahkan hal yang baik, tetapi kok malah seakan-akan malah tidak dihargai. Tetapi di sini memang kamu terus bekerja keras bagaimana caranya untuk bisa mengubah pasangan kamu menjadi lebih baik lagi sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kemudian yang kedua adalah pikiran dan perasaan kamu sepertinya di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 ini agak cukup penuh ya. Agak cukup penuh, maksudnya ibarat kata sebuah memori yang tertanam di dalam diri kita sepertinya di tanggal 22 Juli tahun 2020 ini cukup penuh. Maka dari itu kamu harus bisa yang namanya mengcleaning pikiran-pikiran kamu, harus bisa membersihkan pikiran-pikiran kamu, mana yang harus disimpan dan mana yang harus dibuang. Karena apa? Kapasitas kamu itu juga terbatas, sama seperti handphone, ada kapasitasnya. Nah, ketika sudah penuh maka harus kamu cleaning, harus kamu bersihkan. Sampah-sampah yang ada itu harus dibersihkan supaya apa? Supaya tidak menambah berat, supaya tidak menambah beban daripada apa yang kamu jalani saat ini. Dan ketika kamu bisa mengcleaning hal itu, maka kamu mampu berpikir lebih jernih, mampu berpikir menjadi diri kamu sendiri tanpa harus kehilangan diri kamu sendiri. Walaupun memang terkadang ketika kamu dalam proses mengcleaning permasalahan ada beberapa yang masih nyangkut, dan terkadang memang masih menjadi sebuah tekanan tersendiri bagi diri seorang zodiak Gemini, termasuk di dalam kondisi keuangan dan pekerjaan. Sepertinya di hari Rabu ini ada sedikit pressure yang sepertinya kamu alami. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Eight of Swords dan kemudian di sini ada kartu The World. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus bisa menyadari kebiasaan-kebiasaan kamu. Nah, kebiasaan-kebiasaan kamu ini yang sebenarnya malah menjerumuskan kamu di dalam sebuah
permasalahan. Nah, kebiasaannya itu apa aja? Kamu harus bisa mengevaluasi diri. Yang tahu kebiasaan kamu, yang tahu diri kamu itu kan sepenuhnya adalah diri kamu sendiri. Saya di sini kan hanya bisa memberikan gambaran saja. Nah, di sini kan saya katakan harus bisa menjadi suatu referensi. Maka dari itu di sini kamu introspeksi diri kamu, kebiasaan-kebiasaan apa saja yang sepertinya menghambat langkah kamu untuk melangkah ke depan, dan kebiasaan-kebiasaan apa saja yang menjerumuskan kamu di dalam sebuah permasalahan. Nah, di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 ini sepertinya kamu agak terkesan dalam tanda kutip menyendiri karena ada kebiasaan-kebiasaan yang sepertinya memang menghambat diri kamu. Maka dari itu di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 kamu harus bisa merefresh diri kamu. Seperti sebuah komputer harus ditekan F5. Ketika dia bisa merefresh, maka kamu bisa mengevaluasi apa sih yang sebenarnya terjadi, logika apa sih yang sebenarnya kamu jalani saat ini. Kok sepertinya kamu merasa terbebani dan sepertinya kok kamu terjebak di dalam suatu permasalahan yang dimana kamu masih belum bisa terlepas dan berlari daripada permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Nah, hal ini akan sangat penting sekali ketika kamu bisa menyadari hal itu, termasuk di dalam urusan pekerjaan maupun di dalam kondisi keuangan yang sepertinya kalau daripada kondisi keuangan di hari Rabu ini sebenarnya cukup bisa stabil, tetapi memang pengeluaran lebih besar daripada hari Senin dan hari Minggu kemarin. Dan terakhir untuk masalah hubungan asmara, kamu harus bisa menciptakan sebuah hubungan asmara yang bahagia, harus bisa menciptakan tatanan negara yang membahagiakan. Ibarat kata seperti Sunda Empire ketika dia mengatakan tatanan dunia ini akan berubah. Ya memang benar, tatanan dunia ini berubah, tetapi di sini dalam kondisi hubungan asmara kamu harus bisa menciptakan tatanan yang bisa menjadi lebih baik lagi di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Jadi hindari permasalahan-permasalahan kecil seperti Sunda Empire di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Untuk kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Three of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Strength. Di sini kalau daripada kondisi keuangan, sebenarnya kondisi keuangan kamu tidak terlalu bermasalah, tidak terlalu terdampak di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 ini. Tetapi memang terkadang dalam lingkungan pekerjaan kamu, dalam lingkungan usaha kamu, sepertinya ada beberapa permasalahan yang cukup menguras energi kamu. Maka dari itu apa yang harus kamu lakukan ketika ada masalah? Kamu harus menyadari penyebab masalahnya ini apa, solusinya bagaimana, itu yang kedua. Nah yang pertama apa dong? Yang pertama kamu harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang memberi kamu masalah dan Tuhan pula yang akan menyelesaikan permasalahan kamu. Maka dari itu apa tempat terbaik untuk membuat kamu itu bersandar, yaitu karena Tuhan yang Maha Esa. Apapun agama kamu harus bisa bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam segala bentuk kehidupan kamu. Berharaplah selebihnya itu kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia, akan kecewa kamu. Tetapi kalau kamu berharap kepada Tuhan, kamu tidak akan dikecewakan. Memang terkadang caranya itu unik, dia membuat kamu sakit terlebih dahulu, dia membuat kamu kecewa terlebih dahulu, dan kemudian baru membahagiakan. Supaya apa? Supaya kamu bisa menyadari proses-proses di dalam kehidupan kamu. Dan ketika kamu ada masalah, kamu menangis, kamu sedih, itu nggak salah. Tetapi apa yang paling penting, hikmah apa yang harus bisa kamu ambil? Hikmah yang bisa kamu ambil adalah dari situ kamu harus bisa mengelola rasa tangis kamu, kesedihan kamu, kekecewaan kamu. Bersedih boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan. Kamu harus tahu kapan waktunya harus bersedih dan kapan waktunya harus berhenti. Hujan aja ada berhentinya, ada redanya, mosok kesedihan kamu tidak ada redanya. Jadi ini kendali penuh ada di dalam diri kamu, termasuk di dalam kondisi keuangan, di dalam kondisi pekerjaan, maupun yang terakhir di dalam kondisi hubungan asmara. Analoginya semua yang mengendalikan adalah diri kamu, tetapi selebihnya adalah urusan Tuhan yang Maha Esa. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Knight of Cup dan kemudian di sini ada kartu Five of Cup yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kamu harus bisa berbagi rasa.
Kalau kamu punya pasangan, kamu harus bisa berbagi rasa dengan pasangan kamu. Ketika kamu senang, ya kamu harus menularkan kesenangan kamu dengan pasangan. Dan ketika kamu sedih, kamu juga harus bisa berbagi rasa dengan pasangan kamu. Supaya apa? Supaya bisa mengatasi kesedihan-kesedihan yang ada di dalam diri kamu. Jadi dengan pasangan seharusnya kamu bisa menunjukkan rasa senang kamu, bisa berbagi kesedihan kamu, supaya apa? Supaya kamu bisa menentukan kapan waktunya kamu senang dan kapan waktunya kamu bersedih. Nah, seharusnya kan hubungan asmara kan seperti itu, senang bersama-sama, sedih pun juga bersama-sama. Tetapi buat kamu yang punya zodiak Virgo, sepertinya ketika senang kamu dengan pasangan dan ketika sedih kamu sendirian, dan hal ini sering sekali terjadi di dalam kehidupan kamu. Maka dari itu memang kalau bisa kita tengok ke belakang ya, yang namanya masalah, yang namanya rasa kecewa, yang namanya kesedihan daripada zodiak Virgo ini sendiri itu datangnya tanpa permisi. Dia datangnya itu tiba-tiba, sama seperti jalangkung begitu loh, datang tak dijemput pulang tak diantar. Jadi dia tuh datangnya tiba-tiba itu. Jadi hal ini harus bisa kamu antisipasi tentang kesedihan-kesedihan yang tanpa permisi terlebih dahulu di dalam kehidupan kamu. Untuk masalah pekerjaan sepertinya ada sebuah perbaikan ya, walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi ada perbaikan daripada kondisi pekerjaan kamu, dan juga ada kondisi yang baik juga daripada kondisi keuangan kamu. Untuk hubungan asmara yaitu tadi seperti yang saya katakan di awal, harus bisa saling berbagi perasaan. Nah, berbagi perasaan ini adalah hal yang paling penting yang ada di dalam kehidupan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Three of Cup, dan kemudian di sini ada kartu Five of Wands, yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kamu harus bisa mengendalikan kecemasan, kekhawatiran yang ada di dalam diri kamu. Dan di sini kamu juga harus bisa sadar diri, harus bisa menerima permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Nah, memang di sini saya akui buat kamu yang punya zodiak Libra, walaupun ada fase perbaikan, tetapi di hari Rabu ini sepertinya memang masalah itu selesainya itu pelan-pelan. Jadi ibarat kata ketika kamu mengupload sebuah video, itu jalannya itu bukan kilobit tetapi bit. Jadi kalau bisanya 1 megabit itu 10 menit, tetapi di sini kamu untuk dapat 1 megabit itu bisa 1 jam, karena prosesnya pelan dan sangat pelan. Jadi seperti siput yang jalannya itu pelan-pelan banget di dalam menyelesaikan permasalahan kamu. Maka dari itu kamu harus penting sekali untuk bisa mengendalikan kecemasan kamu, mengendalikan kekhawatiran kamu, dan menyadari, menerima bahwa masalah itu memang harus bisa diselesaikan. Memang tidak semua masalah itu bisa kamu selesaikan, tetapi ini perlu yang namanya seleksi, perlu yang namanya selektif. Masalah mana yang akan kamu selesaikan terlebih dahulu supaya tidak menambah chaos kehidupan yang saat ini sedang kamu jalani. Karena kalau kamu tidak bisa memilah-milah permasalahan, tidak bisa kontrol permasalahan, maka apa yang terjadi? Yang akan terjadi hanya konflik, dan konflik. Maka ini semua harus bisa kamu kendalikan, karena semua kondisi yang terjadi saat ini penyebabnya adalah ketika kecemasan kamu itu berlebihan. Ketika kecemasan kamu ini berlebihan, maka akan menambah runyam daripada kondisi yang saat ini sedang kamu alami. Maka ketika kamu bisa mengantisipasi hal itu atau meminimalkan kecemasan, maka semuanya akan menjadi baik-baik saja. Maka dari itu harus bisa yang mengendalikan rasa kecemasan kamu, termasuk di dalam pekerjaan kamu yang belum memberikan sebuah kepastian, dan kondisi keuangan kamu yang perlahan-lahan memang sedang dalam fase perbaikan. Untuk hubungan asmara bagaimana? Agak sedikit ruwet memang hubungan asmara zodiak Libra dengan pasangan. Karena apa? Karena kamu punya masalahmu sendiri, dan pasangan kamu juga punya masalahnya sendiri. Ini pasangan kamu banyak masalah, kamu banyak masalah, ketemulah. Nah, di situ kamu bisa tahu selanjutnya seperti apa. Oke? Tetap semangat dan harus yakin semua masalah pasti bisa kamu selesaikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra. Semoga segala bentuk permasalahan yang kamu hadapi bisa kamu selesaikan dengan sangat baik. Oke, kemudian setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu The Hermit, dan kemudian di sini ada kartu Six of Cup, yang di sini artinya apa? Di sini artinya kamu seperti anak kecil, ketika kamu terjatuh kemudian bangkit lagi, nangis nggak apa-apa, yang penting luka kamu itu bisa kamu sembuhkan dengan cepat. Nah,
Ketika kamu masih teringat masa kecil kamu, ketika kamu terjatuh, kamu akan mencoba bangun lagi. Ketika kamu jatuh di dalam proses naik sepeda, kamu terus bangun lagi dan tidak takut untuk menaik sepeda sampai akhirnya kamu bisa naik sepeda dengan roda 2. Begitu pula dengan kehidupan kamu. Kehidupan kamu pun juga ketika ada masalah, ketika kamu terjatuh, maka seharusnya kamu harus bisa bangkit lagi. Walaupun ada luka, walaupun ada sakit, walaupun ada kecewa, itu harus kamu sadari bahwa itu adalah sebuah pekerjaan yang harus kamu alami. Kenapa kok bisa saya katakan pekerjaan yang harus bisa kamu alami? Ketika kamu terluka, maka itu adalah sebuah pekerjaan. Nah, ketika kamu misalkan kamu jatuh, ada luka, kemudian itu kan kamu harus punya pekerjaan untuk menyembuhkan luka kamu, merawat luka kamu. Nah, seperti itu gambaran daripada kehidupan kamu. Ketika kamu ada luka, maka kamu harus bisa mengerjakan luka tersebut, harus bisa menyembuhkan luka tersebut. Kamu bersihkan, kamu kasih ini, kamu kasih itu, kemudian kamu tutup untuk bisa menyembuhkan luka tersebut. Kalau kamu diamkan, ya memang dia akan sembuh, tetapi prosesnya lama. Ketika kamu berharap waktu yang menyembuhkan luka kamu, maka kamu akan mendapatkan luka itu datang kembali. Jadi jangan berharap kepada waktu yang bisa menyembuhkan luka kamu, tetapi kamu harus responsif terhadap luka yang saat ini sedang kamu alami. Nah, luka yang saat ini sedang kamu alami itu harus bisa kamu sembuhkan, dan jangan berharap biarlah waktu yang menyembuhkan semuanya. Nah, ketika kamu punya harapan seperti itu, maka nantinya akan kacau. Kalau kamu punya keyakinan bahwa biar waktu yang menyembuhkan, itu nanti akan kacau. Ketika kamu luka, yang terluka itu kan diri kamu. Maka kamu juga harus bisa yang namanya menyembuhkan luka kamu. Supaya apa? Supaya luka itu tidak menambah parah daripada kehidupan kamu. Luka juga harus dirawat, dibersihkan, ditutup, kemudian harus bisa Nah, seperti itulah gambarannya, seperti itu. Nah, termasuk juga masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Jangan sampai kamu terjebak dalam situasi yang menyulitkan. Jadi kamu harus bisa memilah-milah permasalahan mana yang sepatutnya kamu selesaikan dan permasalahan mana yang harus kamu pending dulu untuk bisa kamu selesaikan. Ketika hal ini bisa kamu lakukan dengan baik, maka kamu tidak akan terluka terlalu dalam. Kemudian kalau untuk masalah keuangan, sih sebenarnya di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 ini sebenarnya tidak ada masalah ya. Artinya di sini Scorpio di hari Rabu ini secara keuangan tidak terlalu ada masalah, walaupun seperti anak kecil cukup boros jajan ini jajan itu, tapi pemasukan juga bisa dikatakan cukup lancar. Pekerjaan walaupun juga ada masalah, tidak terlalu ada masalah yang signifikan, tetapi juga harus bisa kamu rawat masalah-masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Kamu rawat dan kamu sembuhkan. Maksudnya bukan merawat masalahnya terus ada terus, tetapi masalahnya kamu rawat dan kamu sembuhkan supaya masalah itu bisa hilang. Termasuk di dalam hubungan asmara kamu, ketika ada permasalahan harus segera bisa kamu selesaikan. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020. Kemudian terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Emperor. Artinya sepertinya ini berkesinambungan ya, seperti sinetron ya. Part 1, part 2, part 3, episode pertama, episode kedua, dan episode ketiga. Dan di hari Rabu ini sepertinya kelanjutan daripada episode hari Selasa yang lalu. Kalau bisa dikatakan hari Selasa yang lalu pengeluaran kamu cukup besar, tetapi di hari Rabu ini kamu cukup bisa untuk menambal sulam daripada kondisi keuangan kamu. Kamu sudah cukup menyadari bahwa apa yang kamu lakukan di beberapa hari terakhir itu mengeluarkan banyak sekali kondisi uang di dalam kehidupan kamu. Nah, di hari Rabu ini sepertinya kamu berusaha keras untuk bisa memperbaiki daripada sektor finansial kamu. Karena di sini sepertinya sektor finansial kamu merupakan sebuah prioritas bagi diri kamu. Buat kamu Sagittarius yang bekerja maupun Sagittarius yang punya usaha, sepertinya di hari Rabu ini adalah titik balik daripada kondisi keuangan kamu, yang dimana kamu berusaha keras untuk bisa memulihkan daripada kondisi pengeluaran yang cukup banyak di beberapa hari terakhir. Memang perlu usaha ekstra keras, dan di sini kalau bisa saya katakan memang ada beberapa bantuan, tetapi di sini bantuan itu persentasenya hanya sekian persen lah. Tetapi persentase yang paling besar yang bisa memperbaiki kondisi keuangan kamu yaitu adalah usaha kamu dengan diri kamu sendiri. Dan di sini bisa kamu lihat kartunya adalah Seven of Wands, yang artinya kamu sedang berusaha keras untuk bisa memulihkan kondisi keuangan kamu dan bisa mendapatkan pemulihan daripada kondisi keuangan kamu yang sudah kamu keluarkan banyak di beberapa hari terakhir. Dan sepertinya juga
di hari Rabu ini sampai dengan beberapa hari ke depan akan ada sebuah perbaikan kondisi keuangan yang bisa didapatkan daripada kondisi usaha kamu, maupun kalau kamu yang bekerja mendapatkan penghasilan daripada pekerjaan kamu. Kemudian kalau bicara soal perasaan, di hari Rabu ini sepertinya juga tidak terlalu ada sebuah perasaan yang membebani, artinya daripada kondisi hubungan asmara, daripada kondisi pekerjaan dan kondisi sosial yang lainnya, sepertinya tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan terhadap diri kamu. Walaupun memang di sekeliling kamu ada beberapa orang yang sirik dengan kamu, tetapi hal itu tidak terlalu memberikan suatu pengaruh yang cukup maksimal di dalam kehidupan kamu. Jadi bisa dikatakan di hari Rabu ini tanggal 22 Juli tahun 2020 akan nampak sangat positif sekali buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Memang kalau daripada hubungan asmara harus bisa saling support ya, artinya kamu bisa support pasangan kamu dan pasangan kamu bisa support kamu. Ketika keduanya bisa saling support, maka keduanya akan berada dalam sebuah track yang bagus di dalam kondisi hubungan asmara. Jadi secara keseluruhan di sini bisa dikatakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius berada di dalam sebuah fase yang cukup positif sekali. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020. Oke, selesai sudah ramalan zodiak hari ini, dan ini adalah ramalan zodiak di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab komentar kamu. Dan mau yang lebih private lagi boleh bisa hubungi DM di Instagram @ramalan_zodiakmu, atau bisa kirim inbox di Facebook fanspage Zodiak Harian yang membernya sudah 1 juta followers. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi jadikan ini sebagai referensi. Ada baiknya jadikan referensi ketika ada sebuah hal yang negatif, maka kamu jadikan suatu kehati-hatian. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari segala bentuk permasalahan. Sekian dari saya, sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepu Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.